Halo saudara, apa kabar? Mana maskernya? Jangan dicopot. Nah, saya copot karena dalam ruangan dan sendirian. Jangan lupa pakai terus. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata memelihara kehidupan iman itu tidak ada habis-habisnya. Seperti orang tua, itu nggak ada habisnya. Sampai kapanpun yang namanya ayah, yang namanya ibu, mau udah kakek nenek ya peran dan fungsinya nggak pernah habis. Dulu waktu adik saya yang bungsu menikah, mama saya bilang, wah sudah beres urusannya. Ya ternyata enggak gitu ya. Setiap ada pergumulan ya ikut mendoakan setidaknya. Setiap ada persoalan ya ikut mikirin setidaknya. Ya jadi itulah orang tua, nggak ada habisnya. Dan seperti itulah Bapak Ibu Saudara sekalian memelihara iman. Dari kecil kemudian bertumbuh menjadi dewasa, sampai menjadi tua, itu iman harus terus dipelihara, diurus, kayak tanaman lah, dipupuk begitu, dipotongin ranting-rantingnya, kalau ada rumput ya dibersihin gitu ya, kalau ada benalu ya benalunya dipotong dan seterusnya. Jadi nggak ada habisnya. Kenapa saudara? Karena iblis itu juga nggak pernah berhenti untuk ingin menjatuhkan saudara. Lewat berbagai macam cara, iblis itu nggak kalah gigihnya. Bahkan dengan guyon saya mengatakan gini, kalau mau belajar gigih itu ya, belajar apa itu, nggak pantang menyerah, itu malah ke iblis. Ya secara guyon artinya iblis itu terus nggak pernah habisnya ingin membuat saudara terjatuh. Dan ya seakan-akan iblis tahu pada saat iman itu lemah, di situ dia makin kencang. Pada saat orang lengah, dia makin kencang begitu. Nah sehingga memang harus betul-betul hati-hati dengan jebakan, bujukan iblis yang waduh berbagai macam cara. Bahkan kadang-kadang keluarga kita, orang terdekat kita, pasangan hidup kita, itu dipakai oleh iblis sebagai jebakannya. Salomo, Raja Salomo yang dikenal sangat bijaksana itu, bahkan tidak cuma bijaksana, Salomo adalah raja yang juga tidak kalah hebatnya, karena bait Allah yang dirancang oleh Daud itu baru bisa direalisasi oleh Raja Salomo. Jadi dia raja yang besar, dia raja yang sangat penting, bahkan yaitu kebijaksanaannya itu mengagumkan. Tapi saudara, ada kisah yang mengenaskan dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat, saya baca ayat 4 sampai ayat yang ke-6, itu bunyinya demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Aduh, udah tua saudara ya, sayang sekali. Bisa dikatakan Daud ini gagal di masa tuanya. Dia seperti pelari, garis finishnya sudah kelihatan. Nah, di depan ini udah kelihatan nih garis finishnya nih. Tapi dia terjatuh, kepleset, atau malah berhenti karena kelelahan, menyerah, tidak masuk garis finish, saudara. Waduh, sayang sekali ya. Pernah nggak saudara mendengar kisah ini? Atau saudara nggak menyangka bahwa masa tua Salomo itu tidak segilang gemilang ayahnya Daud, saudara ya. Tapi itulah kenyataan.
Kita nggak bisa tutup-tutupi, itu adalah kenyataan yang tercatat di dalam Alkitab bahwa Raja Salomo yang bijaksana itu di hari tuanya tidak bijaksana lagi. Karena dia mencondongkan hatinya pada istri-istrinya untuk mengikuti ilah-ilah, dewa-dewi, sesembahan istri-istrinya. Nggak cuma satu, beberapa dewa, beberapa Baal, beberapa ilah lain. Sangat menyedihkan, saudara. Nah, untuk itu ini ada pesan yang penting kan untuk kita. Sejak dini kita bina iman, remaja, pemuda, makin kenceng, saudara. Tapi ternyata tidak boleh berhenti sampai di sana. Makin tua, makin cari Tuhan. Nah, jadi artinya saudara ya, kalau beberapa gereja ya, PA pemuda sepi gitu, tidak aneh ya, karena pemuda kan cari hiburan gitu ya. Apalagi kalau Sabtu acaranya ya dia pilih untuk berkunjung ke pacarnya atau pendekatan dan lain sebagainya. Tapi sering juga jadi fakta, PA pendalaman Alkitab untuk komisi dewasa atau orang-orang yang sudah berumur juga nggak kalah sepinya. Ya salah satu alasannya orang berpikir, udah tua lah, udah tahulah Tuhan siapa, udah tahulah iman seperti apa. Jangan salah, saudara. Salomo contoh konkret iman yang jatuh, iman yang gagal, iman yang rapuh. Ternyata seperti kayu yang kelihatannya kuat tapi dirongrong oleh serangga gitu ya, oleh rayap, keropos, ambruk. Hati-hati saudara, terus bina iman saudara, pupuknya ditambah ya, terus dipelihara dengan baik sehingga makin tua makin jadi. Artinya makin berumur kita makin kuat beriman pada Tuhan. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.